Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukunna ya akhwat? Mudah-mudahan khair ya anak-anak ustazah ya. Alhamdulillah ustazah juga dalam keadaan baik ya, Masya Allah. Sebenarnya ustazah mau menyampaikan, sebenarnya udah habis nih materi kita yang untuk persiapan UTS sudah selesai, tapi ustazah melihat banyak kali kalian ujian, sehingga untuk kimia kita delay dulu, kita tunda dulu ujiannya sampai nanti nanti kita ujian di minggu depan saja ya, minggu depan insyaallah ya. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke materi kita tentang materi baru. Jadi kalau sebenarnya di buku Ananda semua ini sebenarnya tidak bab baru ya, ini enggak bab baru, tapi ini cuman di buku ini aja jadi bab baru. Baik, oke. Materi kita selanjutnya adalah tentang sistem periodik unsur SPU ya, disingkat dengan SPU. Ini udah sering kali ustazah singgung. Ada ustazah tunjukkan gambarnya, tabel-tabel periodik unsur itu. Nah, inilah babnya kita mempelajari tabel tersebut. Jadi di sini kita akan mempelajari perkembangan sistem periodik unsur dan sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur ya. Jadi kenapa kok bisa gitu? Kenapa kok bisa itu ada ustazah unsur-unsur itu? Dari mana itu? Kayak mana ceritanya? Ya kan? Nah, disinilah kita akan mencari tahu tentang sejarahnya seperti apa, awalnya bagaimana itu unsur-unsur itu ya. Baik anak-anak ustazah, kita bahas bersama-sama. Nih contoh nih ya. Ini supermarket ya kan, Anda semua pasti pernah ke swalayan terdekat. Apa yang nanti lihat di sini? Barangnya disusun dengan rapi, penataan barang disusun dengan sesuai jenisnya dan ukurannya. Ini semua adalah rak makanan gitu kan. Sebelah sini makanan snack, sebelah sini makanan untuk yang bisa digoreng, sebelah sini susu, sebelah sini gitu kan, sebelah sini deterjen, ada di sini sampo, sebelah sini ada sikat Pepsodent, ada macam-macam lah gitu kan. Dia disusun sesuai dengan jenis dan ukurannya gitu kan. Nah, begitu juga lah dengan unsur-unsur yang ada di muka bumi ini. Nah, kita akan mempelajari nanti semua runtutan bagaimana penyusunan sistem periodik unsur itu sampai sekarang ini, yang sekarang ini seperti apa ya. Sebelum sistem periodik modern ada namanya penggolongan logam dan logam, tabel periodik Lavoisier, ada triade de Brenner, lalu oktav Newlands, lalu ada Mendeleev dan Lothermeyer ya. Itu dia yang akan kita bahas nanti. Jadi ceritanya seperti ini ya. Kalau pada zaman dahulu nih, cerita zaman dahulu kita, kalau dulu para ahli itu menyebutkan bahwasanya ya, jadi kalau dulu para ahli itu mengelompokkan unsur ya, mengelompokkan unsur itu sesuai dengan penemuannya. Jadi kan ada yang bilang tanah itu unsur, air itu unsur, cahaya itu unsur, emas unsur ya, sampai sekarang emas itu adalah unsur gitu kan. Apalagi unsur yang Ananda ketahui? Karbon ustazah, iya itu unsur. Oksigen, iya itu unsur. Hidrogen itu unsur. CO2 unsur? Tidaklah, itu termasuk
nyawa. Kan di SMP udah pernah mempelajari itu ya. Ada namanya unsur, ada namanya senyawa, ada namanya senyawa monoatomik, ada namanya senyawa diatomik, ada namanya senyawa poliatomik, ya kan? Ada namanya ion, ada namanya ion itu ada anion, ada kation, gitu kan? Siapa tahu Ananda lupa, jadi Ustazah buatlah dulu di sini, ya, untuk mengingatkan Ananda semua pelajaran SMP-nya nih. Ini pelajaran SMP nih, Ustazah mau mengingatkan dulu sedikit. Tapi di sini di SMA ini kita ya membahas teoritis dari mana itu nampak gitu. Ya, jadi kan anak-anak Ustazah waktu SMP di IPA kan ada belajar, ada unsur O, ya kan? Ada unsur H, ada unsur C. Ini namanya unsur. Ya, ini namanya adalah unsur. Atau boleh juga disebut dengan atom. Sudah? Kalau dia sudah begini bentuknya O2, H2, C itu tidak bisa C2 ya, atau Cl2. Ya. Ini namanya adalah disebut dengan molekul unsur. Ya. Ada namanya CO2, ada H2O misalnya, ya, ada NaCl misalnya, ya. Ini dikatakan dengan molekul senyawa, ya. Lalu ada misalnya Na positif, ada di sini Cl negatif. Na positif, Cl negatif ini disebut dengan ion. Dia membentuk ion. Ionnya ion apa? Kalau dia ion positif namanya adalah kation. Kalau dia membentuk ion negatif namanya adalah anion. Ini diingat ini ya anak-anak Ustazah ya. Anion, kation. Nah, permasalahan kita di sini adalah Ustazah dari mana tahu ini? Ustazah dari mana tahu ini oksigen, hidrogen, karbon? Dari mana tahu ini? Inilah namanya unsur-unsur. Ini dulu diketemukan oleh para ahli zaman dahulu, gitu kan? Oh, oksigen. Oh, ternyata ada hidrogen, ada karbon, ada emas, ada timah, ada nikel, banyak lagi, gitu kan? Nah, ternyata unsur di muka bumi ini sangat banyak. Dan kadang mereka memiliki sifat-sifat yang mirip, gitu kan? Karena banyaknya unsur-unsur yang ada di muka bumi ini, ahli kimia ingin mempelajarinya. Kayak mana cara mempelajarinya? Ruwet kali nih, banyak kali rupanya unsurnya. Si penemu A, misalnya Mendeley, dia menemukan unsur A, unsur B, unsur C, banyak unsur ditemukannya. Sehingga bagaimanalah cara agar kita mudah mempelajari unsur-unsur ini untuk yang jelas untuk kemaslahatan umat manusia, gitu kan? Kok Ustazah bilang kemaslahatan umat manusia? Apalah gunanya kita belajar tabel-tabel unsur ini untuk kehidupan manusia? Ada banyak sekali dari sini. Karena unsur-unsur ini adalah komponen penyusun daripada kehidupan kita. Oksigen ada di tubuh kita, ada. Ya, kita hirup oksigen. Hidrogen ada di kehidupan kita, ada. Air H2O. Karbon ada di kehidupan kita, ada. Hampir berapa puluh persen, 90% dari tubuh kita ini disusun oleh unsur karbon. Ya. Atau emas, kenapa emas itu berharga? Nah, kita belajar dari unsur-unsur. Kenapa kalau kita mau membangun rumah itu harus besi? Kenapa tidak aluminium? Karena aluminium itu gampang patah. Iya. Dari mana kita tahu kalau aluminium itu lebih mudah patah? Kenapa? Ya kita tahu pelajari unsur-unsurnya. Kenapa kalau pada kalau di barang-barang yang ada di rumah kita menggunakan aluminium misalnya untuk wajan dan lain-lain? Kenapa? Karena aluminium lebih susah untuk berkarat, kan nggak mungkin kita makan karat, gitu kan? Jarang kita menggunakan besi, kan? Jarang kita menggunakan rata-rata aluminium, atau sekarang bahkan dibuatnya adalah teflon dan lain-lain sebagainya. Itu semua anak-anak Ustazah dari pembelajaran kita dari tabel periodik unsur ini. Jadi makanya untuk bisa mempelajarinya lebih mendalam, maka para ahli mengumpulkan unsur-unsur itu semuanya, lalu mereka berusaha untuk mencoba mengelompokkannya.
mengelompokkannya berdasarkan apa? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Jadi mereka kelompokkanlah unsur-unsur itu. Jadi ada sejarahnya. Inilah yang akan kita lihat. Baik, perhatikan. Yang pertama, perkembangan sistem periodik yang pertama itu adalah logam dan non-logam. Sebelum sistem periodik, jadi para ahli Arab dan Persia, ya. Jadi kalau kita ketahui sejarahnya, ya, sejarah Islam itu identik dengan pedang, panah, ya kan, dengan dinar, dirham itu kan berasal dari emas, besi, perak, gitu kan, tembaga untuk perisai misalnya seperti itu. Jadi para ahli kimia di Arab dan Persia itu pertama kali mereka mengelompokkan unsur hanya menjadi dua kelompok, yaitu logam dan laisa logam atau non logam katanya. Unsur logam itu ada 16, contohnya besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga dan lain-lain sebagainya. Ya, ada 16 katanya, ini contohnya. Sedangkan non logam arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Ini teori pertama oleh orang Arab ini. Ya. Lalu berkembang lagi pengetahuan tentang tabel periodik unsur karena ditemukannya unsur-unsur baru. Ya, sebenarnya bukan baru, memang ada di muka bumi ini tapi baru diteliti, gitulah. Yaitu tabel periodik Lavoisier. Ya, pengelompokan oleh Lavoisier. Dasar pengelompokan unsur Lavoisier adalah sifat kimianya, di mana Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. 4. Tadi yang pertama orang Arab itu dia mengelompokkannya 2, logam dan non-logam aja kan. Lavoisier udah berkembang lagi, dia udah mengelompokkan menjadi 4, gas, non-logam, logam, dan tanah. Contoh gas katanya ini cahaya, kalor, oksigen. Jadi kalau dulu orang beranggapan cahaya itu adalah unsur. Kalau zaman sekarang cahaya itu apa? Ayo kita belajar nanti di fisika itu. Non-logam, sulfur, fosfor, dan lain-lain. Radikal, fluorin katanya. Logam, antimon, dan seterusnya. Tanah, kapur. Katanya kapur itu unsur. Barit, ya, silika. Ini dia pada zamannya Lavoisier mengelompokkan menjadi 4. Ingat ya, kalau tadi orang Arab itu tadi 2 mas ya, yaitu logam dan non-logam. Kalau Lavoisier pengelompokannya adalah 4. Logam, non-logam, tanah, dan gas. Selanjutnya adalah triade de Brenner, ya, triade de Brenner. Bagaimana nama lengkap ini? Adalah ilmuwan dari Jerman, namanya Johann Wolfgang de Brenner. Dia mengelompokkan unsur-unsur berbeda dengan si Lavoisier. Jadi dia membuat begini. De Brenner itu mengelompokkan setiap 3 unsur kimia yang sifatnya mirip itu dibuatnya menjadi satu kelompok yang mirip-mirip dia sifatnya, ya, berdasarkan kenaikan berat atomnya. Sehingga pengelompokan unsur kimia menurut De Brenner dikenal dengan triade De Brenner, di mana kata si De Brenner massa relatif unsur-unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Jadi dia menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 3 kelompok. Jadi kalau si De Brenner ini kelompokannya dia 3 unsur yang mirip-mirip, itu dia kelompok triade 1, triade 2, triade 3, triade 4, triade 5, dan seterusnya. Jadi dia cari unsur yang mirip sifatnya, ya. Li itu mirip sifatnya dengan si natrium dengan si kalium. Li lebih ringan, baru si natrium, baru si kalium, gitu katanya. Nah, jadi saja tuliskanlah dulu di sini bagaimana teorinya si De Brenner ini. Nah, jadi De Brenner tadi dia mengelompokkan unsur-unsur itu dengan berdasarkan kemiripan sifat. 3 yang mirip sifatnya, tapi berdasar tadi adalah antara litium, lalu natrium, lalu si kalium.
Sudah, dan dia urutkan itu berdasarkan nomor massanya. Litium itu nomor massanya 7, natrium 23, lalu kalium adalah 39. Jadi dia urutkan sesuai dengan kenaikan nomor massanya. Katanya ya, ini dikatakan dengan triade 1. Triade 1. Dia mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifatnya dan juga kenaikan nomor massanya. Dia menemukan bahwa nomor massa unsur pertama dan juga unsur ketiga apabila dijumlahkan berarti 7 tambah 39, apabila dijumlahkan lalu dirata-ratakan berarti dibagi 2. Ya kan? Itu hasilnya adalah katanya unsur yang ketiga unsur yang kedua sini. Jadi katanya unsur pertama ditambah dengan unsur ketiga dibagi 2, hasilnya adalah unsur yang kedua. Inilah dikatakan dengan triade. Ya, triade. Triade itu artinya 3. Ya, triad atau boleh juga disingkat dengan triad biasanya. Paham ya, dan Ustazah ya? Itu dia pengelompokan menurut si triade Dobryner. Baik, sudah 3 ya. Yang pertama tadi pengelompokan oleh orang Arab dan Persia itu dia mengelompokkan menjadi 2, logam dan non logam. Lalu ada Lavoisier. Lavoisier mengelompokkan unsur itu menjadi 4, logam, non logam, tanah dan gas. Ya kan? Sekarang ini adalah triade. Dia mengelompokkan unsur itu berdasarkan kemiripannya dan juga massa atom relatifnya, di mana unsur pertama apabila ditambah dengan unsur ketiga nomor massanya ya, maka hasilnya adalah nomor massa dari unsur yang kedua, atau cara menyebutkannya juga adalah massa atom relatif unsur kedua itu merupakan rata-rata dari unsur pertama dan unsur ketiga gitu. Selanjutnya ditemukan lagi unsur-unsur yang baru lagi sehingga datanglah oktav Newlands namanya. Oktav itu artinya 8, triad artinya 3, oktav artinya 8. Kalau si triad mengelompokkannya menjadi 3 unsur satu kelompok, 3 unsur satu kelompok gitu. Kalau oktav mengelompokkannya menjadi 8 satu kelompok, 8. Ya, jadi oktav itu 8 ya. Jadi sesuai dengan ya, dia namanya ini non muslim ini ya. Dia ini si oktav ini orang Inggris ya, dia ini orang Inggris. Jadi kalau orang Inggris itu ya non muslim, dia kan ada belajar tangga-tangga nada do re mi fa sol la si do gitu kan. Nah, jadi dia mengumpulkan unsur-unsur satu kelompok itu menjadi 8 unsur. Bagaimana cara pengelompokannya? Ya, unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Yang ringan dulu baru yang berat gitu maksudnya. Ini hidrogen, ini agak ringan baru lebih berat lagi gitu kan. Nah, selanjutnya hukum oktav menyatakan bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa, nomor massa atomnya ya, sifat unsur akan berulang pada unsur ke-8. Sifat unsur akan berulang pada unsur ke-8. Jadi usah contohkan dulu ini. Nah, jadi nih misalnya ini seperti yang ada di buku kita, perhatikan ya. Jadi kan oktav Newlands mengelompokkan unsur-unsur itu menjadi satu kelompok itu ada 8. Ini satu kelompok nih, satu kelompok ya. Terus ini satu kelompok gitu kan. Ternyata kata oktav ya, jadi dia tadi mengurutkannya ini berdasarkan apa? Berdasarkan kenaikan massa atomnya ya, berdasarkan kenaikan massa atomnya.
Ternyata kata si oktav, unsur pertama itu memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-8. Ya, pertama sifatnya mirip dengan yang ke-8. Sehingga yang kedua sifatnya mirip dengan yang unsur nomor 9. Begitu juga seterusnya. Itu dia maksud dari teorinya yang diketahui yang ditemukan oleh Octave Newlands. Adapun kelemahan dari sistem Octave Newlands, masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Ini contohnya nih. Di satu kotak dia membuat ada 2 unsur, koni. Itu kan ada dimo, RO, RU, BA, F, V. Ya, itu dia kelemahannya. Seharusnya nggak boleh lah satu kotak ya satu unsur gitu. Lalu ditemukan lagi, diperbaiki lagi oleh ahli berikutnya, yaitu Mendeleev namanya, Bapak Mendeleev. Yaitu jadi sekitar tahun 1869 ada seorang ahli dari Rusia bernama Dmitri Mendeleev dan Julius Lothar Meyer, itu Lothar Meyer dari Jerman. Jadi ada 2 orang ahli nih yang sama-sama menemukan hasil yang sama. Itulah qadarullahnya ya. Meyer dan Mendeleev. Meyer dan Mendeleev. Mereka menemukan teori hampir sama, tapi padahal mereka berjauhan gitu. Si Mendeleev itu berasal dari Rusia, sementara si Meyer itu dari Jerman, berjauhan. Tiba-tiba mereka mempublish, loh kok bisa mirip ya hasil kita gitu ya. Bagaimana teorinya Mendeleev? Rupanya dasar penyusunan sistem periodik Mendeleev adalah kenaikan massa atom. Kenaikan massa atom hampir sama semuanya. Keunggulannya adalah Mendeleev itu menyediakan tempat kosong bagi unsur yang diramalkan akan ditemukan di kemudian hari dan diberi nama eka boron, eka germanium, eka silikon dan lain-lain sebagainya. Jadi dia sudah menemukan jadi ini si Mendeleev ini pertama sekali membuat Mendeleev ini adalah yang pertama sekali membuat tabel itu secara periodik. Makanya Bapak Mendeleev ini disebut juga dengan Bapak periodik unsur ya, karena dialah yang pertama sekali membuat unsur-unsur itu secara periodik ya. Dan kelebihannya salah satunya adalah setelah dia buat periodik seperti ini ya, ada dibuatnya golongan 1, ini golongan 2, golongan 3 dan golongan 8. Dan yang paling hebatnya adalah dia mampu meramalkan bahwa akan ada unsur nanti yang nomor massanya sekian, nomor apanya sekian, tapi belum ditemukan gitu. Makanya di sini ada kotak-kotak kosong dibuatnya, disediakannya. Nah ternyata benar di kemudian hari memang ada unsur seperti yang dia bilang gitu. Nah, adapun kelemahannya adanya beberapa urutan unsur yang terbalik, ada terbalik ya. Jadi Lothar Meyer juga hampir sama penyusunannya berdasarkan kenaikan massa atom, di mana unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimianya yang mirip itu. Nah, selanjutnya setelah Bapak periodik kita, Bapak Mendeleev menemukan tabel periodiknya, Mendeleev dan Lothar Meyer, maka tibalah pengelompokan dengan cara yang modern, tabel periodik modern yang kita pakai sekarang ini, yaitu pengelompokan oleh Moseley. Ya, pengelompokan berdasarkan Moseley. Bagaimana pengelompokan oleh Moseley? Sistem periodik modern ini ditemukan oleh Henry J. Moseley pada tahun 1914. Ini abad ke-19 ya, menuju abad 20. Dasar penyusunannya adalah tetap kenaikan nomor atom
ya, kenaikan nomor atom, di mana laju yang vertikal itu disebut dengan golongan ini. Dari atas ke bawah ini disebut dengan golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Lompat ya anak-anak saja ya. Golongan 3 bukan ini, ya, bukan ini. Ini namanya golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ada 8 golongan A, lalu ada juga 8 golongan B. Yang ini yang nyempil di sini ini namanya adalah golongan B. Dah, ini dari atas ke bawah itu namanya golongan. Sedangkan dari kiri ke kanan itu namanya periode. Jadi periode 1 ini, periode 1 ini dia. Ini ke sini. Periode 2 ini. Periode 3. Itu ya, dan seterusnya. Ya. Jadi itu ditemukan oleh Bapak Moseley, ya. Lajur vertikal itu adalah golongan di mana disusun berdasarkan kemiripan sifat, ya. Ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan juga kemiripan sifat. Dan lajur horizontal, ya, horizontal itu disebut dengan periode dan disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya juga. Begitu ya anak-anak ustazah. Lalu setelah itu barulah kita mau membahas ada namanya golongan dan periode. Ketika kita kemarin membahas tentang apa ya? Ketika kemarin kita membahas tentang konfigurasi elektron, kita sudah ada kemarin menyinggung tentang golongan dan periode. Saja kan ada yang bilang cara menentukan golongan dan periodenya adalah seperti ini, gitu kan? Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, golongan tadi dia katakan bahwa golongan itu adalah lajur vertikal, ya. Lajur vertikal. Sedangkan periode itu adalah lajur yang horizontal. Nah, baik. Jadi sistem periodik modern tadi terdiri atas golongan periode, lalu ada konfigurasi elektron berdasarkan letak periodik unsur. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Golongan itu menyatakan elektron valensi suatu unsur. Ayo, kemarin apa itu elektron valensi? Apa elektron valensi anak-anak saja? Elektron valensi adalah elektron yang ada pada kulit terluar, ya. Ditulis dengan angka Romawi dan terdiri atas 16 golongan, 8 tambah 8 16, yaitu terdiri dari golongan utama dan golongan tambahan atau golongan transisi atau golongan A dan golongan B, di mana golongan B ini terdiri dari golongan transisi dan transisi dalam. Mana itu ustazah? Kita lihat di sini. Lebih enak kita pakai tabelnya langsung. Ada tabelnya di sini. Nah, ini dia. Ya. Golongan A tadi, golongan itu ada dua. Ada golongan utama, ada golongan tambahan. Golongan utama atau golongan A itu terdiri dari 8 golongan. Golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A dan 8A. Ya, ada 8 golongan ini dia. Jadi dia lompat ke sini ya anak-anak ustazah ya. Dan berikutnya yang ada di tengah-tengah ini namanya adalah golongan transisi atau golongan tambahan atau golongan B. Ini dia golongan 1B, 2B, lalu lompat ke sini 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. 8B itu ada 3 kolom ke bawah. Fekoni, golongan Fekoni atau golongan 8B. Lalu satu lagi ada namanya golongan transisi dalam, inner transition elements. Ya, golongan transisi dalam yang terdiri dari golongan laktanida dan aktanida. Ya ustazah, anak-anak ustazah ya.
mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Oh ya, Ustazah ingatkan di minggu depan kita akan ada ujian ya, ujian PH untuk kimia. Kita bahas tentang yang bab kemarin lah, yang satu bab kemarin ya. Soal kita insya Allah ada 3 soal. Nah, demikian saja anak-anak Ustazah pembahasan kita pada hari ini. Barakallahu fikun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.